Ya, untuk mendapatkan gaji yang bagus atau jabatan yang bagus, pengetahuan yang bagus, kita harus sisihkan gaji kita untuk ambil kursus-kursus singkat. Apabila pendidikan kita udah S1, tapi apabila kita pendidikannya hanya SMA atau SMK, kita siap-siap juga untuk menginvestasikan untuk masuk kuliah. Selain kursus-kursus pendek, kita masuk kuliah gitu, masuk kuliah malam atau kuliah sore atau kuliah Sabtu Minggu. Jadi kita alokasikan gaji kita untuk kuliah atau ditabung dulu dan siap-siap untuk kuliah gitu ya. Jangan untuk jalan-jalan, untuk makan-makan ya. Jadi hidupnya harus serius gitu. Memang gaji ini ya, kalau kita pendatang di Jakarta itu kan kita butuh rumah tinggal, baik kos atau sewa apartemen ya, belum makannya dan juga bensin kalau punya motor, parkir. Begitu pula apabila yang sudah berkeluarga pasti pengeluarannya meningkat ya, tiap bulan ngutang terus deh pasti ya. Dan yang berbahaya lagi kalau punya kredit motor, kartu kredit, terus kredit rumah, nah itu akhirnya akan terganggu kehidupannya, terutama kartu kredit ya, membuat kita lebih boros lagi gitu, ingin belanja terus, padahal kartu kredit itu kan ada biaya administrasi, ada bunganya juga gitu. Jadi kita tidak waspada umumnya orang di situ ya. Jadi kalau yang tidak terbiasa dengan kartu kredit, hidupnya itu akan lebih boros, udah pasti. Pergi ke sana sini belanja, pergi belanja lagi tempat lain, nggak tahu-tahu limitnya udah penuh, tinggal bayar cicilannya aja. Nah, bulan-bulan berikutnya gajinya itu ya terpotong untuk bunganya, administrasi gitu ya. Itu akhirnya lama-kelamaan pendapatan kita tergerus, nggak ada tabungan lagi. Nah itu nanti hari tuanya akan sengsara kalau terlalu banyak kredit. Jadi kehidupan di Jakarta umumnya seperti itu gitu ya, terlalu banyak kredit. Jabodetabek deh, rumah ditawarkan kredit juga, motor ditawarkan kredit. Nah apabila suatu hari ada seperti bencana pandemi atau juga krisis keuangan internasional atau krisis tahun 1998, kan akhirnya pada macet semua kreditnya gitu ya. Jadi kalau kredit jangka panjang tuh resikonya seperti itu, tapi mungkin kalau yang pintar bisa mengatasinya ya. Tapi kalau yang pengetahuannya rendah, akhirnya dia terpuruk terus gitu hidupnya, karena beban kredit, beban utang terus ya. Nah jadi di Jakarta ini harus ekstra keras kerjanya ya, nggak bisa santai-santai. Jadi kerja sambil belajar ya, nggak bisa santai-santai gitu ya, jalan-jalan, nggak bisa, harus sambil belajar, gunakan waktunya yang maksimal gitu ya, namanya time management. Jadi penggunaan waktunya itu benar-benar diatur, harus punya buku diary, catatan kemana-kemana gitu ya. Nah, jadi sehingga jelas tujuan hidupnya apa gitu, sehingga karirnya ke depan lebih baik ya. Kalau saat-saat menjelang gajian ini biasanya udah kebayang itu, emak-emak di rumah atau istrinya udah terbayang, atau punya catatan juga berapa pengeluaran bulanan, mingguan, harian gitu ya, belum utang kiri kanan, terus segera dibayar semua. Nah nanti bulan berikutnya, minggu ketiga udah ngos-ngosan lagi, terpaksa lagi ngutang lagi gitu. Jadi ya gitulah kehidupan di Jakarta, harus ekstra hati-hati, ekstra hemat. Jangan tetangga punya motor baru ikut beli motor baru, kredit. Tetangga punya HP baru ikut beli lagi HP baru ya. Jadi ada persaingan ini gitu. Jadi secara tak langsung ada persaingan antara orang-orang terdekat. Nah itu jangan diikuti gitu. Jadi berusaha hidup sederhana. Ini ada pengalaman juga dari temanku ya, walaupun dia jabatannya udah tinggi, pakaiannya biasa-biasa aja, nggak pakai yang mewah-mewah, sepatu yang 100.000, baju 50.000, gitu aja, sederhana mungkin kalau gitu ya, kayak berhemat, nanti pensiun enak gitu ya, masih ada uang yang nggak jadi pengemis pensiun,
minta bantuan kiri kanan, udah pensiun, PHK. Itu dalam hidup gue nggak ada cerita begitu. Harus kerja keras mati-matian, istilahnya begitu ya. Mudah-mudahan sukses deh ya.